Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Diandarwati dengan NPM 2005-1010, Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan, jurusan Matematika, Universitas Asahan. Sini saya akan menjelaskan konsep filsafat berdasarkan para tokoh pendidikan Indonesia berdasarkan para ahli. Pengertian filsafat. Harold Titus mengemukakan pengertian filsafat sebagai berikut. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Dua, filsafat yaitu suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah analisis logis dari bahasan dan penjelasan tentang arti konsep. Filsafat adalah sekumpulan problema-problema yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat Jalaluddin dan Said. Imam Bernadib menjelaskan filsafat sebagai pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Menyeluruh karena filsafat bukan hanya pengetahuan, melainkan juga suatu pandangan yang dapat menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Menurut Harun Nasution, filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika, bebas atau tidak terikat pada tradisi, dogma, serta agama dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri adalah sebagai karakteristik dan berpikir filosofis. Dari uraian di atas, filsafat adalah ilmu pengetahuan komprehensif yang berusaha memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli. Menurut Al-Syaibani, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat menjadi sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Menurut Imam Bernadib, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan baginya. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi suatu analisis filosofis terhadap bidang pendidikan. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional, menuju tabiat manusia. Sementara menurut Thomson, filsafat artinya melihat suatu masalah secara total dengan tanpa ada batas atau implikasinya. Ia tidak hanya melihat tujuan, metode atau alat-alatnya, tapi juga memiliki dengan sama hal yang dimaksud. Keseluruhan masalah yang dipikirkan oleh filosof tersebut merupakan suatu upaya untuk menemukan hakikat masalah, sedangkan suatu hakikat itu dapat dilakukan melalui proses kompromi. Ruang lingkup filsafat pendidikan. 1. Merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan atau the nature of education. 2. Merumuskan sifat hakiki manusia sebagai subjek dan objek pendidikan atau the nature of man. 3. Merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. 4. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. 5. Merumuskan antara negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan, sistem pendidikan. 6. Merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan. Yang pertama, filsafat dalam arti filosofis merupakan satu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori pendidikan oleh para ahli. Kedua, filsafat berfungsi memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada, menuntut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. Ketiga, filsafat
Dalam hal ini, filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogi. Bahwa antara filsafat pendidikan dan pendidikan terdapat suatu hubungan yang erat sekali dan tidak terpisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Aliran-aliran filsafat. Aliran filsafatnya ada 5. 1. Idealisme. Idealisme merupakan aliran yang menyakiti bahwa kenyataan atau realitas terdiri dari jiwa dan ide-ide. Kata idealisme berasal dari kata idea, yang artinya sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menjadi awal yang penting bagi perkembangan cara berpikir manusia. 2. Rasionalisme. Aliran rasionalisme merupakan aliran yang mengutamakan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. 3. Empirisme. Aliran yang satu ini berfokus pada pengalaman yang dimiliki seseorang sebagai sumber dari pengetahuan. Yang keempat, dualisme. Dualisme merupakan aliran yang menyebutkan bahwa realitas itu terdiri dari dua akar yang berlainan dan bertolak belakang. 5. Positivisme. Aliran ini muncul pada abad ke-19 dengan dasar pemikiran sumber pengetahuan berasal dari apa yang diketahui dan hal yang positif. Pasti. Dasar-dasar filsafat pendidikan. Yang pertama, ontologi adalah ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat, substansi, dan pola organisasi ilmu pendidikan. Yang kedua, epistemologi adalah ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat, objek, formal, dan material ilmu pendidikan. Yang ketiga, metodologi adalah ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat cara-cara kerja dalam menyusun ilmu pendidikan. Dan yang keempat, aksiologi adalah ilmu pendidikan yang membahas tentang hakikat, nilai, kegunaan teoritis dan praktis ilmu pendidikan. Fungsi filsafat pendidikan. Yang pertama, memberikan wawasan yang bersifat komprehensif mengenai hakikat pendidikan. Yang kedua, menjadi asumsi bagi praktek pendidikan. Yang ketiga, memberikan pedoman kemana pendidikan seharusnya diarahkan, yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan. Yang keempat, membangun sikap kritis dan kemandirian intelektual di tengah-tengah teori pendidikan dan praktek pendidikan yang ada atau sedang berlangsung. Demikian presentasi saya. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.